Shalom Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk pagi hari ini boleh hadir bersama-sama di doa pagi. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru, kesempatan yang baru Engkau berikan buat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu, Engkau yang kuduskan setiap kami, Engkau yang lawas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hadirat-Mu Tuhan boleh kami alami pagi hari ini Tuhan. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami serahkan waktu di depan kami Tuhan dalam tangan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih, haleluya. Tiada yang lain yang layak kami sembah, tiada yang lain yang layak kami tinggikan selain Kau Tuhan. Oh, terima kasih. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku telah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Engkau satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Engkau satu-satunya Tuhan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku telah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu
yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu di hatiku. Haleluya, haleluya. Kau satu-satunya yang layak kami tinggikan, yang layak kami sembah. Dialah Maha Esa, oh, dialah Lamu. Terima kasih Tuhan, oh, kami tinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak kami tinggikan. Kau penguasa hidup kami Tuhan, Raja segala raja. Tiada yang lain Tuhan selain Engkau Tuhan. Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Dialah Tuhan hati kami Tuhan, hidup kami Tuhan, senantiasa kami bawa kepadamu Tuhan. Segala hormat kemuliaan Tuhan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih Makasih Tuhan. Haleluya. Raja adalah kekaguman kami Tuhan hanya kepada-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja, yang berkuasa atas hidup kami, yang memelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajakan heran ku
layak kudus. Kau layak kudus, ditetapkan suci-Mu, kami menyembah nama-Mu di sanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Terima kasih, Kau layak kudus, Kau layak kudus, ditetapkan suci-Mu, kami menyembah nama-Mu di sanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hanya Engkau yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, sebentar kami rindu untuk mendengarkan tuntunan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu Tuhan boleh mengajar kami. Setiap kebenaran firman Tuhan terus boleh membawa kami Tuhan dalam setiap kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau layak kudus, Kau layak kudus, ditetapkan suci-Mu, kami menyembah nama-Mu di sanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Silakan Pak Indrawan. Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Kabar sehat, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami ada di link Zoom ini bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Ya, Roh Kudus mengurapi kami, menuntun kami, membimbing, mengajar, agar kehidupan kami benar-benar Roh Kudus yang memampukan sehingga memuliakan Tuhan. Dan selalu Tuhan Yesus ingatkan segala sesuatunya agar kami hidup benar sesuai firman-Mu, sehingga kami bisa dipakai sebagai alat-Mu untuk menjadi kesaksian
di mana hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengar firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya, suara saya jelas terdengar Bapak Ibu. Bentar, saya siapkan dulu itu ya, share screen-nya ya sebentar Bapak Ibu. Kelihatannya jelas Bapak Ibu ya. Kita berbicara tentang kesetiaan pagi hari ini. Kesetiaan itu adalah buah roh dari 9 karakteristik diantaranya kesetiaan. Sebagai anak Tuhan harus ada di dalam hidup kita yang namanya kesetiaan. Dimulai dari kehidupan pribadi kita, oke. Misal kita bekerja, ya kita setia dalam pekerjaan kita, artinya menekuni pekerjaan itu. Kalau menekuni tentu kita mau belajar apa yang kita kerjakan itu ya. Katakanlah kurang pengalaman, ya cari referensi-referensi, lalu cari teman-teman kita atau kita pelajari ya, di mana pribadi-pribadi itu pekerjaan yang kita alami sehingga kita mendapat satu wawasan yang lebih luas. Jadi selalu ingin mencari gitu, setia dalam apa yang kita kerjakan sehingga kita pasti dengan demikian kita senang melakukannya tanpa beban. Lalu kalau kita berbisnis ya sama juga gitu. Kita fokus akan bisnis yang kita lakukan gitu. Banyak tantangan iya, tapi kalau kita menunjukkan kesetiaan di dalam apa yang kita lakukan di dalam bisnis kita, ya tentu kita selalu berusaha ya, itu ya. Berusaha supaya bisnis kita ini tetap jalan, lalu kita selalu evaluasi bagaimana customer kita, lalu bagaimana kita berusaha untuk kita berkembang, ya, paling tidak bertahan. Gitu ya. Kalau nggak ada kesetiaan, mana bisa seperti itu, Bapak Ibu. Apalagi di dalam keluarga, terutama dengan pasangan. Karena kesetiaan itu boleh dikatakan wajib hukumnya bagi kita sebagai anak Tuhan. Kan kata Tuhan, kita Tuhan membenci apa? Perceraian. Kenapa perceraian terjadi? Ya, karena luntur ya, kesetiaan. Berbagai banyak hal ya, Bapak Ibu terjadi. Tapi kita percaya kalau kita dengan unsur kesetiaan, maka kita akan jaga tanggung jawab kita akan jaga eh, integritas kita jaga komitmen kita seperti ini. Nah, kalau 3 unsur ini sangat kuat di dalam hidup kita punya integritas yang terus kita tunjukkan, komitmen yang kita lakukan, tanggung jawab, kita siap bertanggung jawab dengan resiko apapun dari hasil apa yang kita lakukan. Ini semua ada mengandung di dalam unsur kesetiaan. Nah, oleh karena itu, kenapa ini sampai bisa dikategorikan buah roh? Ya, karena semakin dewasa rohani, tentu buah roh semakin nyata dalam hidup kita, sehingga ya kita wajib setia sebagai anak-anak Tuhan. Jadi, mari kita sama-sama belajar, kita renungkan ya, Bapak. Nah, ada satu contoh di mana kesetiaan ini ya, banyak di Alkitab contoh-contoh kesetiaan. Salah satu contohnya bujangnya Abraham. Waktu Abraham dia merindukan punya mantu. Yes. Karena di eranya Abraham kan kalau seseorang yang boleh dikatakan sudah kaya gitu ya, dia pasti punya budak gitu. Atau di sini bujang. Nah, waktu dia mau rencana
punya mantu. Nah, dia pilih salah seorang bujangnya, lalu dia mengadakan sumpah gitu sama bujangnya, ya. Kalau kita lihat di Kejadian 24 ayat 1 sampai 9, di ayat 2-nya berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua di dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaan. Bapak Ibu, kita renungkan seorang majikan terhadap bujangnya sampai dia kuasa segala kepunyaannya. Berarti Abraham sangat percaya ya ke bujangnya ini. Betul? Kalau nggak mungkin dikatakan dia percaya atas bukan kepunyaannya loh, segala kepunyaan. Jadi dia udah sangat percaya tentu. Nah, kenapa Abraham bisa sangat percaya? Tentu ada kesetiaan yang ditunjukkan oleh pribadi bujangnya ini ya. Apalagi ini boleh dikatakan mereka mengambil sumpah. Jadi mereka sepakat. Oke. Abraham bilang cari calon istri putranya Ishak supaya apa? Jangan ambil perempuan dari Kanaan di mana Abraham sekarang berada. Karena dia kan pergi ya meninggalkan ininya asalnya karena janji Tuhan dan dia beriman ya pergi. Nah, dia tapi memerintahkan bujangnya supaya ngambil mantu dari bangsanya. Jadi sehingga dia utus bujangnya untuk kembali ke asalnya ya ke daerah asalnya. Lalu kemudian apa yang dibawa? Mereka sepakat gitu. Tapi kalau misalkan perempuan itu nggak mau dibawa ya udah dia pulang. Gitu. Jangan sampai Ishak dibawa ke sana. Dia bilang gitu ya. Pokoknya dia harus cari perempuan di negara di daerah asalnya, lalu dibawa ke tanah Kanaan yang sekarang dia diami untuk menjadi mantunya. Ya. Nah diutuslah bujang itu, tapi bujang itu dengan membawa apa? Dikatakan di ayat 10. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta Tuhan. Unta waktu itu sangat berharga ya. 10 ekor. Di sini enggak di sini hanya disebut hanya unta. Padahal nggak hanya unta yang dibawa. Karena tadi di awalnya apa? Segala kepunyaannya dia percaya. Jadi bisa saja dia berikan tidak hanya unta ya. Bisa emas, bisa barang-barang berharga pun dibawa oleh bujangnya. Nah, apa yang ditunjukkan juga dari karakter bujangnya? Kenapa dia punya kesetiaan? Di ayat 13 sampai dengan 15. Waktu dia pergi, dia berdiri di sini aku berdiri di dekat mata air di mana anak-anak perempuan penduduk kota ini. Nah, jadi dia pergi ke area asal ya, Abraham berada, lalu di sana dia bilang dia berdiri di sumur, dia minta tanda sama Tuhan. Jadi kalau ada perempuan-perempuan itu yang datang lalu memberi minum untanya yang dia bawa, nah dia minta tanda dari Tuhan seperti itu. Itu mungkin calon yang dia bersumpah ya, kepada Abraham seperti itu ya. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Jadi artinya dia berdoa, minta tanda Tuhan di mana dia terikat sumpahnya kepada majikannya. Nah, lalu kemudian di ayat 26-27 ternyata benar mereka datang memberi minum ya dikatakan di sini di ayat-ayat selanjutnya. Sehingga ini betul ya tanda daripada Tuhan. Dan dia katakan di ayat 26-27, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Jadi dia percaya karena Tuhan juga melakukan untuk majikannya ya Abraham.
di mana dengan kasihnya, dengan kasih setianya gitu ya, dia utus gitu seorang perempuan yaitu Ribka datang ke situ dan dia katakan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Jadi melalui doanya dia mendapatkan satu tanda yang luar biasa ya. Artinya bujang ini selain dia terikat sumpah, dia selalu minta tuntunan Tuhan. Nah, itulah kenapa Abraham semakin mengerti ya, kenapa Abraham begitu percaya. Karena ya memang ditunjukkan oleh karakteristik bujangnya ini ya. Dia ingat terikat sumpahnya, tapi waktu dia menjalankan sumpahnya di dalam proses menjalankan sumpahnya itu, dia selalu mengandalkan campur tangan Tuhan. Dia berdoa, dia minta tanda. Nah, lalu kemudian di ayat 33, 34, kita lihat juga terus ya. Ini di dalam Kejadian 24 semua nih ya. Setelah dia berbincang dengan Ribka, lalu dia bilang boleh dia ke rumahnya gitu ya. Karena Abraham bilang cari. Itu ternyata dia masih ada saudara, ikatan saudara. Karena seperti itu. Lalu dia datang ke rumahnya dan bermalam di situ. Lalu apa? Betul saja, tidak hanya unta yang dia bawa. Jadi waktu mereka makan, ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, jadi bujangnya ini berbicara ke orang tuanya atau kakaknya si Ribka ya, Laban. Dia katakan, tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu yaitu bujang ini, aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini. Lalu jawab kakak Ribka, Laban, ya silahkan. Nah, dari karakteristik ini kita lihat ya, jadi dia akan menunjukkan siapa sih, kenapa dia bisa sampai ke sini gitu ya, tujuannya apa. Dia enggak, walaupun sudah ada hidangan makanan di hadapannya, tapi dia tetap utamakan apa? Sumpahnya kepada majikannya. Coba bayangkan tuh Bapak Ibu. Dia tunjukkan kesetiaannya seperti itu ya. Kan perjalanan pasti jauh ya, dari Kanaan ke bangsa Israel. Udah gitu dia tunggu di perjalanan setelah itu dia nggak seperti itu ya. Tapi dia tunjukkan dulu identitasnya kepada Laban seperti itu. Nah, yang luar biasanya setelah dia cerita dia dengan sumpahnya kepada majikannya dia ceritakan semua. Lalu di ayat 53 kita lihat coba. Kemudian hamba itu, siapa hamba itu? Bujangnya ini ya. Mengeluarkan perhiasan emas, perak, serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka. Itu calon mantu yang akan dia bawa menemui Abraham. Luar biasa nggak tuh Bapak? Seandainya dia nggak setia nih, dia bawa unta, dia bawa emas, perhiasan, pakaian kebesaran, dia kabur aja bisa nggak? Bisa ya. Siapa yang kontrol dia? Dia pergi sendiri dengan membawa demikian gitu banyak. Seandainya dia nggak setia, dia kabur aja bisa aja. Tapi apa yang dia lakukan? Yaitu dia terikat sumpahnya, dia terus mendapat menjaga hubungannya dengan Tuhan waktu menjalankan tugasnya. Dia tunjukkan ya, terutama kesetiaannya ini. Ya, apa yang dia bawa dari majikannya, dia persembahkan seluruhnya kepada keluarga daripada Ribka. Salah satunya yang dia jumpai adalah kakaknya ya, Laban. Nah, lalu barulah dia kembali di ayat 56 sampai 58 kita lihat juga. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Jadi dia udah kembali nih dengan membawa Ribka. Dia berjumpa dengan Ishak. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya, mengambil dia menjadi istrinya Ishak.
mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Ya, nah di ayat 50 itu setelah jadi, tapi di ayat 56, 57, 58 dikatakan, tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Jadi kata bujangnya, jangan tahan waktu dia mau bawa Ribka kembali. Ya. Karena dia mengucap syukur kepada Tuhan karena apa yang dia lakukan berhasil ya. Dia setelah membawa Ribka, yaitu perempuan dari bangsa Yahudi sebangsa dengan Abraham seperti sumpahnya mereka, ya, ikatan sumpah mereka, supaya aku pulang pada tuanku. Lalu kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu, yaitu Ribka, ya, menanyakannya kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jadi ditanya ya sama Laban, mau nggak Ribka pergi dengan si bujangnya ini? Dan jawabnya mau. Kenapa bisa seperti itu? Ya tentu Ribka juga melihat ya, bagaimana seorang bujang yang boleh dikatakan di era itu adalah status antara majikan dan bujang itu sangat ini ya, ketara sekali gitu. Tingkat derajat kehidupan di era itu. Tapi justru karena dia mempunyai karakter yang bisa dilihat, bisa dirasakan oleh Laban maupun Ribka, sehingga dia percaya gitu, apa yang ditunjukkan oleh si bujangnya ini. Nah, jadi kita melihat di dalam kehidupan ya, unsur yang namanya kesetiaan itu mutlak terus kita punyai sebagai anak Tuhan. Ada contoh lain sebenarnya di Alkitab selain ini ya, Bapak Ibu. Contoh kisah Ruth kemarin saya bawa di Cipanas ya, tapi dengan tema yang lain. Ya. Tapi begitu Ruth juga kan setia kepada mertuanya. Ya, setelah suaminya meninggal, dia juga bukan dari bangsa Israel. Lalu Naomi mertuanya akan kembali, ya tadinya di Israel sangat susah karena kelaparan. Lalu dia mencoba mengungsi ke tanah Moab, sehingga Ruth yang bangsa Moab menjadi mantunya. Tapi ternyata di sana pun susah, justru anak suaminya pada meninggal, sehingga Naomi kembali ke ya sama ya ke daerahnya di sebagai bangsa Israel. Nah, Naomi bilang ke Ruth, sudah engkau jangan ikut. Jadi bahasa saya itu engkau pasti nggak punya masa depan ya. Dia udah sebagai janda dan harta benda juga sudah habis dan dia akan kembali pulang ke area asalnya. Tapi Ruth tetap setia ya, karena apa yang dia sudah ikat kesetiaan itu dan tentu sama juga dengan karakter bujang ini dia percayanya penyertaan Tuhan sehingga dia sampai pun dia akan mengikuti mertua. Dan karena karakteristik inilah, maka dia bisa berjumpa dengan salah satu famili dari mertuanya Boas yang kaya punya ladang jelai, tapi dengan kegigihannya, kerajinan, keuletan Ruth, dia bekerja di sana dari pagi sampai petang, bahkan sisa-sisa jelai yang dia ambil, akhirnya dilihat oleh Boas, sehingga dikatakan kepada penyabit-penyabit lain oleh Boas, biarkan perempuan itu mengambil dan akhirnya malah menjadi istrinya. Dan setelah itu salah seorang keturunannya justru Yesus adalah keturunan dari Ruth dan Boas. Luar biasa toh Bapak Ibu. Jadi unsur kesetiaan ini sangat mutlak kita jalankan sebagai anak-anak Tuhan dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keluarga. Karena hari-hari ini kan ya kehidupan semakin seperti ini ya. Jadi mari kita jaga, kita pertahankan yang namanya setia. Dan termasuk tentu pelayanan pekerjaan Tuhan.
Saya percaya kalau ini kita lakukan, maka Tuhan akan selalu memberi hikmat, Tuhan membuka jalan buat kita, sehingga apa yang kita rencanakan, apa yang sedang kita kerjakan, selalu mendapat tuntunannya, mendapat hikmat. Ya. Dan tentu kalau penyertaan seperti itu kita dibuat ber berhasil. Makanya ada firman-Nya, kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Menjadi kepala bukan ekor harus ada prosesnya, Bapak Ibu. Prosesnya, salah satu prosesnya apa? Jalankan ini, kesetiaan. Dalam menjalankan kesetiaan ya ada susahnya pasti ya. Ada pergumulannya. Tapi itulah yang membuat kita semakin kokoh, semakin kuat. Karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biar kesetiaan ini selalu tertanam, ada, berbuah di dalam kehidupan kami. Baik terima Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan dilanjutkan Pak. Amin. Terima kasih Pak Indrawan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, kita akan masuk di dalam doa-doa kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Engkau sanggup, terlebih sanggup, mujizat kuasa-Mu berlimpah, ku percaya, ku buktikan, ku menyatakan, Engkaulah Tuhan atas kestahilan. Engkau sanggup, terlebih sanggup,
Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Ya Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup Tuhan. Engkau adalah Allah yang mampu melakukan segala hal yang mustahil Tuhan menjadi tidak mustahil ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan bahwa hari ini Tuhan kami juga ada di dalam Engkau ya Bapa. Bapa kami membawa doa kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, negara kami, bahkan kota kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pemimpinan yang ada saat ini Tuhan, periode yang ada Tuhan, periode kepemimpinan Bapak Joko Widodo Tuhan, beserta Bapak Maruf Amin Tuhan, beserta pemerintahan yang ada. Terima kasih Tuhan, kalau mereka semua Tuhan boleh ada Tuhan, mereka semua boleh memimpin bangsa kami ya Bapak. Ini semua karena berkat anugerah Engkau ya Bapak. Dan terima kasih atas setiap penyertaan Engkau Tuhan. Apa yang terjadi Tuhan, apa yang telah diputuskan Tuhan, ini adalah kedaulatan yang besar daripada Engkau ya Bapak. Dan terima kasih juga Tuhan kalau bangsa kami tahun ini juga telah boleh Tuhan melewati Tuhan bersukacita untuk bersama-sama eh, berpemilu Tuhan dan terima kasih untuk setiap hasil Tuhan, untuk setiap para pemimpin yang baru Tuhan yang telah Kau tetapkan ya Bapak. Kami juga percaya Tuhan, Engkau juga akan menyertai Tuhan seperti Engkau menyertai bangsa dan negara kami Tuhan di tahun-tahun sebelumnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami lebih lagi berdoa Tuhan biar setiap orang-orang yang Kau taruh Tuhan, orang-orang yang Kau pimpin Tuhan, itu boleh juga Tuhan atas kehendak Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kota kami ya Bapak. Kota Bogor ya Tuhan, Kabupaten Bogor juga yang ada. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap kepemimpinan yang ada Tuhan, untuk setiap eh, apapun Tuhan yang sudah ada ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk setiap rencana-rencana Tuhan, untuk kegiatan-kegiatan Tuhan, bahkan Tuhan untuk pembangunan-pembangunan infrastruktur yang ada ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Ini semua karena berkat anugerah Engkau Tuhan, bahwa kami Tuhan berada di tempat ini Tuhan, bahwa kami Tuhan ada di kota Bogor kami ya Bapak. Ini semua karena anugerah dan kebaikan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan kalau beberapa waktu ke depan juga Tuhan kami Kota Bogor juga Tuhan akan mengadakan pemilihan wali kota Tuhan, bahkan bupati yang ada ya Bapak. Kami juga percaya Tuhan Engkau juga akan menyertai setiap rangkaian persiapan acara-acara yang ada Tuhan, bahkan pemilih Tuhan, bahkan setiap hasil wali kota Tuhan atau bupati Tuhan itu adalah yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa Tuhan damai untuk kota kami Tuhan, kami bawa damai untuk bangsa kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, biar shalom-Mu Tuhan terjadi di bangsa kami, pemulihan penuaian yang besar Tuhan, itu boleh terjadi di bangsa kami Tuhan, di kota kami, terlebih Tuhan di keluarga kami dan pribadi kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami Tuhan, bahwa Tuhan setiap doa-doa kami ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati Tuhan, Engkau sudah melawat kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan untuk setiap firman-Mu Tuhan yang sudah Engkau berikan Tuhan melalui kami Tuhan, melalui hamba-Mu Pak Indrawan Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah setiap apa yang sudah kami dengar Tuhan pagi hari ini Tuhan boleh terus tumbuh berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Engkau memberkati Pak Indrawan Tuhan sebagai gembala kami Tuhan. Engkau memberkati Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap jiwa-jiwa Tuhan, untuk setiap saudara-saudara kami yang pagi hari ini Tuhan sudah boleh bergabung bersama-sama dengan kami Tuhan untuk menaikkan setiap doa-doa kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Engkau memberkati, Engkau melawat setiap keluarga, lepas keluarga pribadi, lepas pribadi Tuhan. Berkat yang melimpah yang daripada-Mu Tuhan boleh tercurah atas kehidupan mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami bersyukur Tuhan dan kami berdoa Tuhan biarlah Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang boleh
menolong setiap kami, karena kami tahu Engkau adalah sumber setiap pertolongan kami Tuhan. Apapun hari-hari ini Tuhan yang kami alami Tuhan, apapun hari-hari ini Tuhan yang kami pergumulkan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami membawa kehadirat-Mu Tuhan. Segala sakit penyakit kami Tuhan, kami percaya kesembuhan itu sudah Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Kekuatan yang baru, pengharapan yang baru Tuhan senantiasa Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau terus juga melawat setiap pekerjaan kami Tuhan, rumah tangga kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami terlalu yakin, kami terlalu percaya Tuhan, bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami juga mau serahkan Tuhan setiap anak-anak kami Tuhan di dalam setiap pendidikan mereka Tuhan. Anak-anak kami Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang boleh memberkati setiap kami, bahkan pekerjaan usaha kami Tuhan, di dalam segala pergumulan kami. Tuhan tahu dan Tuhan kami percaya, kami terlalu yakin Tuhan ada jalan keluar bagi setiap pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami sepanjang hari dalam tangan kuasa-Mu. Dan biarlah Tuhan kami boleh senantiasa bersuka cita Tuhan, kami senantiasa punya damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Dan sebelum kami akhiri doa kami pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang menganugerahkan hikmat, penghiburan, kekuatan iman dalam kehidupan kita saat ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita bahkan untuk selama-lamanya. Kita beriman percaya menerima berkat Allah Bapa. Kita katakan, amin, amin. Jika ada yang diumumkan, silakan. Oke, baik Pak Hendrawan, terima kasih. Ada satu pengumuman untuk Oke, Bapak Ibu semuanya, pengumumannya untuk hari ini, malam ini terlebih ada kelas parenting dengan tema disiplin dengan dorongan semangat. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat hadir, untuk dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam kelas parenting ini. Hari Senin 27 Mei malam ini, jam 7 malam, dengan pembicaranya Ibu Lisupin. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu semuanya menyediakan waktu agar bisa untuk dapat bergabung dan menikmati berkat-berkat dari kelas parenting yang ada. Untuk pengumuman hari ini hanya ini aja, dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk bagi yang bertugas, untuk Pak Yunis, juga terlebih untuk Pak Hendrawan, juga terima kasih, dan untuk Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah terus setia mengikuti Mesbah Doa Pagi bersama GBI Bukit Cimanggu City. Dan saya akhiri untuk pengumumannya. Terima kasih. Dan untuk besok hari kita berdoa, menara doa bergabung dengan Rayon. Jadi tidak ada di Zoom ini dan bersama-sama dengan Rayon 7. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Selamat memulai aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Halo Bapak Ibu, selamat aktivitas. Selamat pagi Pak Hendrawan. Terima Terima kasih kasih Pak Pak Hendrawan. firman-Nya. Terima Terima kasih. kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati saya.